Balangan, sebuah wilayah di Kalimantan Selatan yang menyimpan sejarah penting dalam penyebaran Islam. Di antara tokoh yang berjasa besar, nama Datu Kandang Haji dikenang sebagai ulama terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam membangun kehidupan keagamaan masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan di Mekah, beliau kembali ke tanah kelahiran dan menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat dan berakar. Makamnya yang terletak di Mungkur Batu Wafak kini menjadi salah satu pusat ziarah religius, dikunjungi ribuan jemaah setiap tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Tamrin atas nama ahli waris Datuk Kandang Haji, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Joe, Kabupaten Balangan. Datuk Kandang Haji, beliau adalah seorang putra daerah Balangan. Sewaktu hidup beliau adalah seorang ulama besar yang sangat terkenal dan disegani oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Balangan. Sewaktu hidup beliau selalu berdakwah mengembangkan agama Islam di daerah Kabupaten Balangan, baik dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagai informasi kepada masyarakat, kenapa beliau Datuk Kandang Haji diberi julukan dengan Datuk Kandang Haji. Di sini kami daripada keluarga atau orang harus menceritakan sedikit bahwa Datuk Kandang Haji, beliau dulu menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dengan jalan kaki. Karena susahnya perjalanan menunaikan ibadah haji, sehingga beliau ada berpesan dengan cucu-cucu beliau bahwa kata beliau, kalau menunaikan ibadah haji seperti beliau, jangan dulu sebelum mudah perjalanan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Itulah latar belakang dengan gelar Datuk Kandang Haji. Kedua, mungkin menjadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa makam Datuk Kandang Haji itu panjang, hampir 11 meter panjang, lebar 2 meter. Yang ini sudah kita saksikan makam-makam di lain, bahwa tidak mustahil makam itu terjadinya panjang. Ini suatu bukti bahwa masyarakat dulu, beliau ini adalah seorang ulama besar. Untuk pemakaman beliau dibedakan dengan orang-orang yang lain. Itulah terjadinya makam beliau itu panjang. Artinya karena ilmu beliau luar biasa tingginya, akhirnya masyarakat sebagai menghormati tentang ilmu beliau, begitu dalamnya ilmu beliau, sehingga dimakamkan, dibedakan dengan orang-orang lain. Di samping kesibukan beliau berdakwah mengembangkan agama Islam, Datuk Kandang Haji sempat juga mendirikan beberapa masjid sebagai bukti keberhasilan dakwah beliau. Masjid yang beliau bangun adalah pertama Masjid Al-Mukarramah di Desa Bangkal, Kecamatan Halung. Yang kedua Masjid Jannatul Ma'wa di Desa Buntukarau, Kecamatan Juai. Ketiga Masjid Sirajul Huda di Desa Paran, Kecamatan Paringin. Di samping itu juga beliau mewariskan beberapa peninggalan kepada anak cucu beliau yang bisa kita saksikan sekarang ini. Pertama, di makam Datuk Kandang Haji sendiri ada sebuah piring malawin sebagai peninggalan beliau. Yang kedua, cukmar di Masjid Jannatul Ma'wa di Desa Buntukarau. Yang ketiga, petaka masjid beliau tinggalkan di Desa Paran,
Kecamatan Paringen. Kami dari keluarga Datuk Kandang Haji mengaturkan terima kasih kepada para penziarah yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai provinsi. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang berziarah ke makam Datuk Kandang Haji, makam Datuk Kandang Haji untuk kedepannya lebih tersebar luas lagi. Suatu kegiatan yang menjadi sudah kebiasaan antara kami, keluarga atau ahli waris Datuk Kandang Haji bersama lapisan masyarakat setiap tahun melaksanakan kegiatan Haulan Datuk Kandang Haji yang tepatnya di bulan Jumadil Awal. Di dalam haulan tersebut kami mendatangkan untuk memimpin tahlil dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Asmuni atau Guru Danau. Kebetulan beliau sudah wafat dan sekarang ini diganti oleh anak beliau. Dan setiap haulan diisi dengan tausiah agama. Kebiasaannya kami mendatangkan dari luar daerah, yaitu dari Pulau Jawa. Setiap haulan luar biasa banyaknya para penziarah atau orang-orang yang hadir. Bukan hanya dari orang-orang daerah Kabupaten Balangan, sampai daripada orang-orang di provinsi-provinsi lain yang hadir di dalam acara tersebut. Dan kegiatan ini kami laksanakan rutin setiap tahun. Hal-hal yang bisa diwariskan kepada generasi sekarang yang utamanya adalah tentang pembacaan Al-Quran. Karena zaman dulu Datuk Kandang Haji yang beliau utamakan adalah tentang baca tulis Al-Quran. Sampai sekarang ini mudah-mudahan menjadi generasi yang Qurani, yang bisa mendalami dan memahami tentang Al-Quran. Pandangan daripada keluarga bahwa makam Datuk Kandang Haji ini dijadikan wisata religi, kami dari keluarga tidak merasa keberatan, bahkan mengucapkan terima kasih atas dijadikannya sebagai wisata religi. Mudah-mudahan banyak atau menjadi kunjungan penziarah dari luar daerah. Peran pemerintah daerah Kabupaten Balangan terhadap makam Datuk Kandang Haji bisa dilihat kenyataannya oleh masyarakat yang ziarah ke sini, bahwa mulai awalnya dibuka haulan secara terbuka, haulan Datuk Kandang Haji yang kurang lebih 30 tahun, mulai situlah pemerintah berperan untuk membangun yang sampai sekarang ini bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang memberikan sumbangsih atau membangun dalam rangka penataan pembangunan di makam Datuk Kandang Haji. Demikianlah riwayat singkat Datuk Kandang Haji. Atas perhatian lapisan masyarakat kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tak diketahui secara pasti kapan Datuk Kandang Haji dilahirkan maupun wafat, perjuangan dan keteladanan beliau tak lekang oleh waktu. Warisan ilmu, tradisi keagamaan hingga haul yang digelar setiap tahun menjadi bukti cinta dan penghormatan masyarakat Balangan yang tak pernah pudar.